Sudah terlihat ya? Sudah? Bisa saya mulai? Oke. Jadi kuliah pakar yang kali ini itu tentang histologi yang kardiologi. Minggu depan kita akan bahas yang tentang vaskuler. Jadi memang dibedain karena terlalu banyak materinya kalau dijadiin satu, ya. Nah, kemarin kalian udah masuk lab, udah lihat barangnya. Sekarang kita mulai bedah tentang pengetahuan ilmu dasarnya histologi yang tentang jantung itu, ya. Oke, ini buku yang saya gunakan. Kalau kalian butuh untuk SGD atau untuk belajar lebih lanjut ya. Jadi buku histologi itu nggak yang cuma dikasih sama lab, itu cuma rangkuman. Harusnya kalian idealnya bisa belajar lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Belajarnya dari mana? Dari buku-buku ini. Kalau yang kiri ini, Abraham sama Junqueira, dia lebih membahas tentang ilmu dasarnya. Jadi bukan gambar, ya. Tapi kalau yang kalian kerjain tugas wajib itu mungkin yang atlas, ya. Atlas ini di Fiore, Weather, ya. Kemudian ada satu lagi buku yang mungkin nanti bisa kalian gunakan ketika masuk ke modul di semester 3 ke atas, ya. Pengantar pengantar ke patologinya yaitu yang punya Abraham tapi yang judulnya ini. Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology. Ya, jadi semua kuliah yang saya ambil di sini itu minimal kalian baca dari dua ini deh, Abraham sama Junqueira. Ya, oke kita masuk dulu tentang bahasan yang sasbelnya pertemuan kali ini. Kita akan bahas struktur umumnya, kemudian lapisan dari jantung itu sendiri, kemudian kita bahas tentang pengantar korelasi klinis sekilas. Ya. Oke, di struktur umum, ya, kemarin kalian sudah tahu kalau tentang jantung berarti sebenarnya itu merupakan organ yang ada ruangannya atau chamber, bukan lumen saluran, tapi dia berupa ruangan ya. Ruangannya dibedain kalau istilah anatominya ada atrium sama ventricle ya. Ini adalah yang kalian lihat di anatomi. Ya, kalau di anatomi itu kan kalian beneran ngelihat barangnya secara makroskopis, letaknya ya, vaskularisasi dan inervasinya. Nah, ini adalah organnya. Dan hubungan kalau yang kiri ini dia menggambarkan jantung dan hubungannya sama organ-organ sekitar. Jadi harusnya kan di sini juga masih ada paru ya. Terus di sekitarnya ada organ-organ lainnya. Kalau yang khusus ini kita cuma belajar jantungnya aja. Ini jantung yang kalian kemarin pelajari di anatomi. Dan ketika kalian belajar tentang fisiologi, maka kalian akan dituntut tentang aliran yang di jantungnya sendiri gimana dan hubungannya dengan dunia luar. Dunia luarnya ada yang paru-paru dan ada yang sistemik. Itu kalian belajarnya di faal ya. Nah, kalau yang di histologinya sebenarnya dia merupakan anatomi yang mikro. Jadi yang kamu tahu organ jantung ini disayat ya atau diseksi kemudian diproses menggunakan parafin dan pewarnaan nanti akan tampil gambar yang seperti ini di bawah mikroskop ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah contoh yang bakal kalian lihat di lab yang namanya patologi anatomi. Patologi anatomi itu berarti sudah terjadi suatu penyakit yang akhirnya menyebabkan fungsi dasarnya berubah dan anatomi histodasarnya juga berubah. Itu namanya patologi anatomi ya. Jadi semua ilmunya berkorelasi, nggak bisa kalian pisah-pisahin. Kalau kalian mau lulus di modul ini dengan baik, idealnya kalian pegang kuncinya. Anatomi, histo, faalnya dipegang dulu, baru nanti kalau masuk ke modul patologi bisa menguasai ya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan kordis. Lapisan kordis kalian tahu ada perikardium, miokardium, sama endokardium yang kemarin dibahas ya. Ini adalah origin of tissue-nya. Saya nggak tahu di anatomi udah kebahas belum ya embriologinya. Harusnya udah ya. Jadi kalau kita ngomongin embriologi, kalau masalah histo berarti kita cukup tahu dia sebenarnya dari lapisan apa? Dari mesoderm kah? Dari endoderm kah? Atau dari ektoderm? Ya. Nah, ternyata
si jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler itu tadinya satu kesatuan dan dia lahir dari lapisan mesoderm. Ada yang bisa diferensiasi jadi perikardium, ada yang diferensiasi jadi miokardium, dan ada yang diferensiasi jadi endokardium. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena nanti ketika misalkan ada kondisi penyakit dan kita butuh tahu untuk teknologi masa depan, jaringan itu harusnya digantiin sama sel stem yang apa, kita perlu tahu originnya dari mana. Dan kalau ada penyakit, kita juga bisa tahu, oh jadinya seperti ini perubahannya karena sebenarnya mereka dari jaringan yang sama. Gitu. Ya. Jadi mesoderm bikin perikardium, miokardium, dan endokardium. Meskipun nanti ada diferensiasinya lebih lagi. Oke, kita masuk ke yang perikardium dulu. Perikardium kemarin kalian udah tahu ya, dia ada dua, parietal sama visceral. Kalau kalian di anatomi, kalau saya nggak salah, yang parietal itu kayak bungkus aja ya. Jadi kalau misalkan mau diambil jantungnya tok itu bisa. Perikardium parietalnya dia ditinggalin di ruang toraknya. Nah, kalau secara histologi, perikardium yang parietal itu dia lebih dominan jaringan ikat padat saja, nggak ada epitelnya dan nggak ada adiposanya, ya. Tapi kalau yang perikardium yang visceral, dia ikut ke jantungnya. Jadi jantung yang paling bagian luar, ya. Nah, makanya dia disebut sebagai epikardium. Epikardium itu kalau secara di histologi ternyata dia ada jaringan ikat sama, tapi dia juga ada epitel yang disebut sebagai sel mesotel. Fungsinya dia menekresikan cairan perikardium sekitar 30-50 cc yang fungsinya adalah mencegah friksi, mencegah gesekan ketika jantung itu terus-menerus bergerak ya. Nah, ternyata si mesotelium itu ada dua, ada yang squamous sama yang cuboid simplex. Dan ketika di mikroskop elektron, yang cuboid itu ternyata dia punya mikrofili. Ya, jadi ternyata nggak cuma squamous saja, tapi ada kuboidnya. Tapi memang sejauh ini belum diketahui peran dari masing-masing sel itu. Cuma kalian bisa identifikasi di mikroskop kalau epikardium isinya selain jaringan ikat dia ada epitelnya. Kemudian ada satu lagi yang kemarin kalian juga lihat banyak ya, itu disebut sebagai epicardial fat atau kalau pas di bawah mikroskop kelihatannya itu adiposa. Nah, adiposa itu ternyata dia punya fungsi fisiologi dan punya korelasi patofisiologi. Ketika di fisiologi, dia perannya adalah sebagai proteksi mekanik. Jadi buat bantalan si jantung itu ketika berdenyut. Tetapi pada orang-orang yang BMI-nya tinggi, obesitas, overweight, dan sebagainya, dia meningkat epicardial fat-nya. Lah meningkatnya dia itu ternyata berkorelasi terhadap seberapa banyak plak yang nanti akan ada di pembuluh darah koronernya. Jadi walaupun arteri koroner itu letaknya di dalam, kita udah bisa prediksi ini orang sehat atau enggak cuma dari lihat epicardial fat yang di luar gitu ya. Tapi bukan epicardial fat yang bikin sumbatan di pembuluh darah. Oke, sekarang yang gambar kalian lihat ini, yang sebelah kiri adalah perikardium yang parietal, yang kanan adalah yang visceral. Jangan lupa di antara perikardial yang parietal sama visceral itu tengah-tengahnya ada kavitas, ya. Ini nanti yang isinya ada cairannya. Ketika dia cairannya cukup, dia jadi fisiologi. Ketika dia nggak cukup atau malah berlebihan, nanti jadi patologi. Nah, yang bisa kalian lihat adalah di sini jaringan ikat semua yang parietal, ya. Jaringan ikat itu yang dominan matriksnya, bukan selnya. Jadi selnya mana? Selnya tuh yang ini. Nah, yang ini. Ini yang selnya, sel fibroblast namanya. Tapi kalau yang serabutnya yang wavy atau curly ini itu adalah matriksnya, terutama yang disebut sebagai kolagen ya. Terus ada elastik dan ada fibrosa juga. Cuma nggak bisa dibedain ya. Kita cuma tahu secara teorinya seperti itu. Nah, kalau yang perikardiak yang viscera
kita bisa lihat epitelnya yang tadi kita sebut sebagai mesotel di permukaan sini ya. Kemudian ini ada yang tadi saya bilang berupa epicardial fat atau sel adiposa ya. Oke. Nah, setelah di perbesaran lebih kuat lagi, nih mesotelnya kelihatan. Jadi kalau yang selnya bisa dilihat satu-satuan gini dan dia jejer-jejer kan itu epitel ya kan. Setelah di zoom lagi dia bakal kelihatan kayak yang bawah deh. Jadi ternyata yang gundul ini dia squamous. Yang ada tanda panahnya putih ini ternyata dia ada struktur tambahan kayak juluran-juluran atau yang disebut sebagai mikrofili. Ya, nah waktu dilihat di mikroskop elektron, mikrofilinya kelihatan jelas. Kenapa kok dia punya mikrofili? Diduga karena mungkin itu buat aliran cairan perikardiumnya juga. Kemudian si sel dari mesotel itu dia ditemukan banyak ribosomnya, banyak retikulum endoplasmanya ya yang mengandung ribosom. Jadi itu berkorelasi dengan cairan perikardium yang ketika fisiologi memang dia ada proteinnya gitu ya. Oke, ini gambar yang kemarin kalian juga udah sempat lihat ya, ketika di stain dengan hematoksilin eosin ya kelihatannya seperti ini perikardium. Jadi kalau kalian lihat bagian jantung yang masih ada sel adiposanya, langsung curiga bahwa itu epikardium ya. Bukan lemak sumbatan, bukan, itu beda lagi. Kalau yang lemak sumbatan itu dia terletaknya di dalam pembuluh darah koroner. Nanti minggu depan kita bicarain itu ya. Nah, ini yang bisa kelihatan adalah sel mesotel, adiposa, jaringan ikat. Kalau yang di sini, yang kayak kemarin kalian praktikum, bisa kelihatan 3 lapisan. Oke, sekarang kita masuk yang ke miokardium. Jadi perikardium dia berfungsi nggak untuk kontraksi? Enggak. Perikardium, tadi kita udah lihat strukturnya, dia bukan bikin kontraksi, tapi dia memfasilitasi terjadinya kontraksi yang baik, yang smooth. Karena dia punya apa? Punya cairan perikardium. Ya, tanpa perikardium kontraksinya nggak akan smooth, akan terjadi gesekan dan itu nanti bakal jadi penyakit. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utamanya jantung. Tadi Dokter Hedi mungkin sekilas udah cerita ya. Jadi jantung sama pembuluh darah itu dia kayak keran pompa ya sama selangnya. Yang jadi selang adalah yang pembuluh darah, yang jadi keran atau pompanya itu yang jantung. Nah, yang bisa bikin jantung itu mompa adalah struktur yang kita bicarain sekarang, miokardium. Miokardium itu kan sel otot jantung. Bisa disebut juga sebagai kardiomiosit atau kardiosit. Jadi sel yang menyusun miokardium itu disebutnya kardiosit. Nah, ketika diperiksa lebih dalam menurut fisiologi dan histologinya, dia itu dibedain jadi 3. Ada kardiosit yang khusus kontraksi, ada kardiosit yang malah bikin impuls dan menghantarkan kelistrikan jantung, sama ada kardiosit yang malah bikin hormon endokrin. Ya, kita pelajari satu-satu. Kalau yang dia nyuruh kontraksi itu adalah true muscle, seperti yang kalian kemarin pelajari di mana namanya muskulointegumen, ya. Nah, ciri-ciri struktur selulernya adalah mitokondrianya dia lebih banyak. Jadi mitokondrianya sel otot jantung dibandingin sel otot polos sama lure itu lebih banyak yang jantung banget. Karena ingat mitokondria itu dia fungsinya buat apa? Menghasilkan energi dari ATP. Dan jantung itu ada berhentinya nggak? Nggak ada. Kalau berhenti ya udah hidupnya orangnya kan selesai gitu kan. Jadi dia seumur hidup itu dia bisa kontraksi dengan baik karena dia punya mitokondria yang banyak. Kemudian ketika kalian lihat di intinya bentuknya itu besar ya dan letaknya di tengah seringnya dan dia biasanya satu. Terus ada satu struktur yang khas di sekitar intinya tuh biasanya ada putih-putihnya, Dek. Nah, putih-putihnya itu sebenarnya sebagai glikogen atau gula dalam bentuk yang kompleks ya, itu jadi energi juga buat si ototnya ya.
Kemudian satu yang nggak pernah ketinggalan dibahas adalah ini, diskus interkalaris. Kalau kalian lihat sekilas yang namanya otot jantung itu mirip sama otot lurik yang ada di tangan, kaki ya, yang bisa diatur pakai volunteer. Tapi dia nggak punya diskus interkalaris. Dia nggak butuh karena satu kesatuannya itu kontraksinya menurut origo-insersionya. Ya, jadi makanya kadang kalau orang yang olahraganya nggak pakai pemanasan malah terjadi apa? Kram toh, spasme toh, dan itu bisa terjadi di satu bagian serabut otot aja, nggak segelondong yang ada origo-insersionya itu. Kenapa? Karena dia nggak punya diskus interkalaris dan emang dia nggak perlu karena memang dikendalikan dengan volunteer ya. Nah kalau yang jantung ini dia harus terus-menerus kontraksi dan dia harus kompak seumur hidup. Kalau dia nggak kompak, dia nggak akan bisa menjalankan fungsinya. Ya, tadi kalian udah lihat di tempatnya Pak Hadi, yang atrium kontraksi duluan, ventricle berhenti. Ventricle kontraksi, atrium berhenti. Nah, kok bisa dia kayak gitu? Karena dia ada diskus interkalarisnya, ya. Nah, diskus interkalaris itu dia punya desmosom, fascia adherens sama gap junction. Si desmosom sama fascia adherens itu kerjaannya adalah memastikan antara satu sel otot jantung dengan satu sel otot jantung lainnya tuh dia barengan, nggak kepisah itu. Tapi kalau gap junction kerjaannya adalah memastikan aliran ionnya yang buat impuls kontraksi itu sama. Jadi satu serabut otot jantung ventricle yang di ujung sini sama yang di ujung sini itu punya sama-sama ketemu kalsium sebanyak 100 katakanlah. Bukan kalau misalkan yang sini masih 100, yang sini masih nunggu dulu ini masih 10 nih, belum ngalir kalsiumnya ke daerah distalnya ya. Enggak gitu. Karena dia gap junctionnya banyak, maka seluruh serabut otot jantung itu dia punya impuls yang sama. Dan akhirnya mereka bisa bergerak ritmik ya. Itu perannya diskus interkalaris. Kemudian ternyata si jantung kalau kemarin di muskulo integumen kalau kemarin di muskulo integumen, kalian ngeliat bahwa si otot itu dia gerakin tulang. Jadi tulang itu adalah alat gerak yang pasif, ya kan? Dia digerakin sama otot. Nah, terus waktu kalian masuk modul saraf, kalian bisa tahu otot itu juga digerakin sama ternyata saraf. Jadi ada yang nyuruh dia gerak ya, ada impulsnya. Khusus di jantung, dia bisa bikin impuls sendiri. Dia gerak sendiri kontraksinya, dan dia bikin impuls sendiri. Makanya dia disebut sebagai pacemaker. Siapa pacemaker itu? Ternyata dia masih dari golongan kardiosit. Tapi dia berdiferensiasi kehilangan miofilamennya, dan dia malah nggak kontraksi, malah jadi bikin impuls ya. Itulah yang akhirnya memunculkan gambaran klinis yang kalian tahu kalau kalian lihat film-film atau sinetron itu, yang dia cerita tentang mati batang otak. Mati batang otak itu gimana? Otaknya nggak ada aktivitas, ya kan? Tapi jantungnya masih berdenyut nggak? Masih. Nah, itu ya. Kenapa jantungnya masih berdenyut? Karena antar otak sama jantung itu dia nggak terhubung yang benar-benar tergantung ya. Si jantung itu dia tergantungnya sama pacemakernya. Tapi otak atau saraf yang di sistem saraf, dia ngatur regulasi ritme kontraksinya, tekanannya, sama kecepatannya. Itu. Ya, jadi jelas ya, yang bikin impuls utama tetap yang di jantung, tapi yang regulasi itu yang di luar jantung. Itu ya. Nah, jadi pacemaker ini adalah kardiosit yang kehilangan miofilamennya. Dia udah nggak punya banyak aktin, nggak punya banyak miosin. Dan kalau kalian ingin ketemu gambarannya pacemaker ini, ternyata dia ada di tempat-tempat yang ada sel nodus SA-nya, AV-nya, Purkinje-nya itu rata-rata sama gambarannya. Gambarannya adalah miofilamennya lebih sedikit, serabutnya itu ukurannya lebih besar, kemudian terpulas HE-nya itu lebih pucat, dan dia lebih banyak mengandung glikogen.
Terus kalau misalkan kemarin kalian lihat lokasinya, ternyata dia banyak kelihatan di subendokardium. Tapi nggak semuanya di subendokardium. Ada yang tetap di miokardium. Cuma kalau udah dia gabung sama kardiosit yang di miokardium, kalian susah bedainnya. Tapi kalau yang di subendokardium masih kelihatan tuh bedanya miofilamennya dia jadi pucat sama nggak pucat ya. Jadi itu. Nah, berikutnya ada kardiosit yang bikin hormon natriuretic peptide atau faktor yang singkatannya biasanya ANP atau BNP ya. Nah, dia itu fungsinya buat regulasi kadar sodium darah. Jadi bukan hanya ginjal yang akan kerasa ketika kamu kebanyakan makan micin atau garam ya. Yang kerasa tuh juga jantungmu. Ketika jantung itu ngesense dia ada garam yang tinggi, dia akan ngeluarin natriuretic peptide. Karena dia mau garamnya nggak tinggi-tinggi banget. Makanya nanti orangnya jadinya bakal kencing. Jadi dibuangnya lewat urin. Ya, regulasi sodium dan volume darah itu natriuretic peptide sama faktor. Tapi kalau pas di chat HE nggak benar-benar bisa dibedain sama kardiosit yang lain. Ya, itu ya jelas ya. Jadi teorinya tentang miokardium dia ada 3 kardiosit, perannya beda-beda, ciri-cirinya dan lokasinya juga bisa dibedakan ya. Nah, natriuretic peptide ini biasanya dia akan naik ketika orangnya punya penyakit gagal jantung atau yang natriumnya nggak kekontrol ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambarannya. Jadi yang kalian lihat di layar ini adalah diskus interkalarisnya ya. Ini. Kan tadi dia bercabang tuh ya, bercabang tapi dia digabungin sama diskus interkalaris. Nah, kalau yang potongan transversa, kalian bisa lihat apa? Kapilernya banyak, Dek. Jadi otot jantung itu punya banyak sekali kapiler yang menggambarkan berarti dia tuh oksigen demand-nya tinggi. Karena dia kontraksi terus-menerus kan. Jadi dia butuh pasokan oksigen yang lancar. Tadi sama Pak Hadi pasti dibahas tentang sistol sama diastol toh. Nah, kapan miokardium dapat oksigen? Pas sistol apa pas diastol? Pas diastol. Ya, waktu diastol tuh kapiler-kapilernya ini dia bakal keisi. Terus dia bakal pertukaran gas ya. Karena di otot berarti kapilernya jenis apa? Jenis kontinu ya. Terus yang ini kalian lihat, ini yang tadi saya ngomong ya. Ini ada inti selnya dan sekitarnya inti selnya ada putih-putihnya itu glikogennya ya. Nah, ini bedanya yang kalian udah pernah bahas juga dulu ya. eh ada protein yang nggak ada di otot skelet dan itu ada di otot jantung ya. Itu adalah yang troponin I ya. Nah, troponin I itu nanti dia bisa jadi marker ketika jantung itu ototnya mati karena proteinnya bakal pecah, membran selnya pecah terus dia keluar kan. Jadinya dia kedeteksi di darah. Itu bisa makanya itu jadi alasan kenapa kok mau diagnosis serangan jantung harus periksa darahnya. Karena ini tadi dia ada protein di dalam selnya yang ketika selnya mati, membrannya pecah, proteinnya keluar, kedeteksi di dalam pemeriksaan darah ya. Nah, itu troponinnya. Oke, sekarang ini yang struktur diskusi interkalarisnya. Saya izin minum dulu ya, bentar. Oke, ini yang tadi gambarannya ya. Ada yang apa? Fascia adherens yang di sini ya. Kemudian desmosom yang ini letaknya berdekatan. Kemudian gap junction yang pori-porinya besar, yang kayak pori-pori, yang lubang-lubang itu ya. Oke. Nah, tadi kalau misalkan di sini diskusi itu dilihatnya lewat mikroskop elektron, dia kelihatannya seperti ini. Kelihatannya kayak anak tangga katanya ya, step ladder. Jadi ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dia ada yang zona bagian transvers sama bagian longitudinal. Bagian transvers berarti yang melintang ya. Bagian longitudinal berarti yang mujur, yang sama kayak serabut ototnya. Nah, kalau yang bagian transvers itu baru tadi yang isinya fascia adherens sama
desmosom. Kalau yang bagian longitudinal dia isinya gap junction. Kira-kira diskusi interkalaris bisa rusak nggak? Bisa. Kalau apa? Ototnya juga rusak. Jadi kayak misalkan orang yang otot jantungnya mati pada serangan jantung atau infak miokard ya. Diskusnya nanti bisa keganggu. Nah, karena diskusnya bisa keganggu, bisa aja nanti gejalanya itu bukan masalah sesek atau sakit, tapi malah berdebar-debar. Nah, justru aritmianya yang keluar. Karena tadi diskus interkalarisnya rusak, jadinya kontraksinya nggak bisa ritmik gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya tadi fascia adherens dia itu gabungin aktin sama sarkomer. Kalau yang desmosom dia gabungin yang membran sel sama filamen intermediate ya itu. Oke. Nah, sekarang yang endokardium. Sorry tadi judulnya belum ganti slide-nya ya. Yang terakhir yang endokardium. Endokardium dia nggak ada peran untuk bikin kontraksi, tapi dia berperan dalam kelancaran aliran darah di dalam jantung. Biar si darah itu nggak menggumpal, nggak trombus, tetap bisa ngalir secara smooth ya. Nah, karena dia yang bersentuhan dengan darah, dan kalian tahu darah itu cair apa sebenarnya ada selnya? Ada selnya toh. Nah, jadi dia nggak harus benar-benar halus, harus benar-benar licin, harus benar-benar smooth. Karena itu dia pakai epitel yang squamous simplex. Nah, epitel squamous simplex kalau di pembuluh darah namanya bukan mesotel, namanya endotel. Endokardium itu nanti dia memanjang menyatu jadi tunika intimanya pembuluh darah yang di luar jantung. Ya, jadi kalau kalian ditanya endokardium, tunika intima di darah itu sebenarnya dia asalnya lanjutannya apa? Ya, lanjutannya endokardium, ya. Jadi mereka sama persis sel squamous simplex yang disebut sebagai apa namanya? Endotel, sorry, ya. Nah, uniknya di endokardium, walaupun dia isinya cuma endotel dan sedikit jaringan ikat di bawahnya, dia juga punya area yang namanya subendokardium. Ya, jadi ada epitelnya sama ada yang nyokong si epitel. Yang epitelnya squamous simplex, yang nyokong epitel ini daerahnya namanya subendokardium. Jadi sub itu di bawah, endokardium maksudnya endokardium yang tadi. Lah subendokardium itu dia ada jaringan ototnya, ada jaringan ikatnya. Yang jaringan ikatnya biasa ada kolagen sama elastin ya, serabutnya. Yang jaringan ototnya itu dia udah termodifikasi. Yang tadi kita cerita ya, kardiosit yang tipe nodal atau yang pacemaker. Nah, kalau misalkan di ventricle, kalian tadi sama kemarin mesti udah hafal kan konduksi jantung dari S anode yang terakhir ke kemana? Ke Purkinje. Nah, jadi Purkinje itu ternyata lebih banyak ditemuin di sana, di subendokardium ya. Dia lebih besar, lebih panjang, lebih pucat dan lebih banyak glikogennya. Kalau di sini berarti Purkinje-nya yang ini. Ya. Jadi sekilas kamu kayak ngelihat miokardium, tapi kok dia masih banyak putih-putihnya. Tapi bukan putih-putih yang selubungnya epimisium, perimisium, tapi putih-putih karena ada struktur yang mengantar impuls ya, sama satunya glikogennya itu. Jadi kalau di zoom dia kayak yang di bawah ini ya. Jadi dia putihnya tuh malah di tengah, bukan yang di pinggir-pinggir sebagai selaput atau pembungkus ototnya. Kalau yang sebelah kiri ini sama tapi pas di bukan di ventricle tapi di berkas bundle branch-nya. Jadi habis habis avenot ya itu, tapi belum sampai ke Purkinje. Nah, selnya sama ternyata ya. Ciri-cirinya sama karena dia sama-sama pacemaker. Nah, jadi kalau digabungin dari fisiologi sama histologinya ini ya, endokardium yang fungsional ya, yang isinya itu epitel squamous simplex, endotel dan dia halus, licin karena di sana ada prostasiklin, ada nitrit oksid ya.
itu memungkinkan aliran darah yang masuk ke jantung itu lancar, nggak terjadi trombus. Nah, aliran darah itu kalian tahu ada sel darahnya, ada plasmanya. Yang plasmanya dia bawa ion, kayak elektrolit itu kan dia di plasmanya. Nah, plasmanya itu berarti dia sebagai bahan dasar pembentuk impuls pacemaker-nya. Karena kalian udah belajar kemarin di muskulointegumen butuh elemen apa kalau kontraksi? Kalsium, kalium sama natrium. Nah, itu dibawa sama plasma darah, ya. Nah, terus habis itu sudah dibuatkan impulsnya oleh kardiosit yang berdiferensiasi jadi pacemaker cell di daerah subendokardium atau miokardium. Akhirnya dia masuk ke kardiosit yang kontraktil dan bikin kontraksi. Jadi baru terjadilah kontraksi atriumnya atau ventrikelnya. Dan karena si apa namanya diskus interkalarisnya baik, ya jadi dia bisa ritmik ya. Kalian lihat gambarnya, kalau atrium diem, ventrikel kontraksi, dan begitu pula sebaliknya. Nanti ada penyakit yang nggak bisa kayak gini, namanya aritmia atau disritmia ya. Nah, terakhir yang paling luar perikardium itu nggak berperan nggak berperan untuk nggak berperan untuk kontraksi, tapi dia bikin kontraksinya bisa smooth ya karena ada cairannya. Oke, sekarang kita bahas korelasi klinisnya sekilas ya. Jadi tadi kalau kita bahas tentang perikardium, biasanya penyakitnya adalah perikarditis. Karena si mesotel itu dia mungkin mengalami inflamasi dan dia bikin radang di sana. Jadi cairannya itu nggak bening lagi dan nggak cukup, malah jadi terlalu banyak. Jadinya apa? Jadinya nanti kayak gambar yang bawah. Lihat ya, kayak gambar yang bawah tuh. Jadi si epikardium itu kan dia di luarnya jantung, dia masih sebagai pembungkusnya jantung. Tapi kalau di situ dia itu menghasilkan cairannya terlalu banyak, jadinya pembungkusnya malah gembung. Karena gembung dia malah apa? Malah neken si jantungnya itu sendiri. Jadi kira-kira kontraksinya bisa smooth nggak? Nggak bisa. Malah kayak keredam, kayak ditekan ya. Itu namanya efusi perikardiak. Nah, terus kalau yang korelasinya tentang miokardium, miokardium itu kalian ingat-ingat lagi di muskulointegumen kemarin, otot lure itu dia regenerasi pakai apa? Pakai sel yang namanya sel apa? Sel satelit. Sel satelit ya. Nah, sel satelit itu dia si miokardium nggak punya. Miokardium nggak punya sel satelit. Jadinya kalau ada yang mati ototnya, ya, dia nggak digantiin lagi sama jaringan otot. Ronaldo, Messi mau cedera kayak apa, dia masih bisa digantiin otot hamstringnya sama otot hamstring yang baru. Tapi kalau jantung, sekalinya dia mati, dia tidak digantiin sama sel ototnya, tapi digantiin sama jaringan ikatnya. Ya, tadi karena kita tahu si mesoderm bisa bikin macam-macam, nggak cuma otot aja, ya. Jadi kalau di patologi anatominya nanti kelihatannya kayak gini. Kamu nggak ngelihat otot yang smooth lagi yang warnanya sama coklat semua, tapi malah ada putih-putihnya. Dan ketika dilihat di histonya, nah lihat miokardiumnya yang mati itu malah nggak diganti sama serabut otot yang sama, kayak yang samping-sampingnya. Dan karena dia digantinya bukan dengan serabut otot yang sama, akhirnya waktu direkam jantung, di faalnya kelihatan perubahan apa? Perubahan gelombang. Ya, makanya kalau orang yang dicurigai sakit jantung, dia disuruh periksanya apa? EKG atau rekam listrik jantung. Karena listriknya jantung tuh nanti alirannya nggak bakal sama jalur yang dilewati si listrik. Kalau pas sehat, dia lewatnya cuma kardiosit yang nodal, nganter ke kardiosit yang kontraktil, terus jadi kontraksi. Lah kalau kardiositnya udah mati, terus digantiin jaringan ikat. Nah, kan dia nggak bisa kan? Akhirnya kayak seolah-olah kalian tadinya mobilnya bisa cepet kalau di jalan tol, ya kan jalan tolnya di aspal gitu kan bisa cepet. Ini malah tahu-tahu jalan tolnya ada lubangnya atau malah ada polisi tidurnya yang terlalu tinggi. Akhirnya kan nggak bisa cepet atau jadi harus berhenti dulu. Nah itu sama. Makanya ada perubahan di
gelombang listriknya karena histonya berubah dan anatominya dia berubah ya. Kemudian kalau yang kardiositnya itu yang mati, misalkan kardiosit yang bukan nodal, yang apa kontraktil yang mati dan terlalu banyak, akhirnya nanti apa? Pompanya ya nggak jalan, jadinya malah kegagal jantung ya. Jadi karena si kardiosit itu ada tiga, yang satu kontraksi, yang satu bikin impuls, yang satu endokrin, tergantung mana yang mati pas serangan jantung itu. Kalau yang mati pas kardiosit yang kontraktil, ya berarti dia pompanya gagal manifestasinya. Tapi kalau yang mati itu yang nodal, berarti gangguan irama atau listriknya jadi nggak sama lagi. Itu ya. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyain dulu? Mas Kamal masih di situ nggak, Mas? Halo? Atau ada yang mau tanya lewat raise hand? Kalau kalian mau tanya. Habis ini suara saya hilang ya. Aduh, soalnya kalau ini saya tunda lagi, mesti kalian nggak dapat feel-nya, nggak dapat vibe-nya. Kardio LBM 1 histonya malah ketinggalan ya. Nggak ada, Dek. Ya, kalau nggak ada, akan dipelajari lagi nanti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum bisa dipahami, kalian tanya saya nanti ya. Boleh WA atau boleh email atau boleh apapun ya. Oke, kalau nggak ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.